Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Rohmadian. Saya merupakan dosen di Institut Ilmu Kesehatan Baktiwiyata Kediri. Pada pertemuan kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang eter. Eter. Pengertian eter. Eter merupakan senyawa organik yang mempunyai gugus alkil atau aril yang terikat dan mengapit atom oksigen yang sama dan dapat berupa rantai terbuka maupun rantai tertutup. Untuk lebih jelasnya, rumus umum dari eter adalah R aksen, yang berarti gugus alkil yang berbeda terikat pada atom oksigen yang sama. Kemudian rumus umum selanjutnya adalah ROAR, yang berarti gugus alkil dan aril terikat pada atom yang sama. Selanjutnya adalah gugus aril yang berbeda terikat pada atom oksigen yang sama yang dirumuskan sebagai AROAR. Penamaan senyawa eter menurut IUPAC. Yang pertama, mari kita cermati penamaan senyawa eter alifatik. Penamaan umum senyawa eter adalah alkil-alkil eter atau alkil-aril eter atau aril-aril eter. Urutan nama alkilnya sesuai abjad. Contoh pertama adalah dietil eter. Dapat dilihat bahwa gugus yang terikat pada atom O adalah alkil yaitu etil. Sedangkan kedua alkil yang terletak di kanan dan kirinya sama, yaitu etil. Maka, senyawa tersebut dapat dinamai dengan dietil eter. Kemudian, kita lihat pada contoh yang lain. Penamaan eter dapat menggunakan turunan alkoksi. Kedua gugus yang terikat pada atom oksigen adalah alkil yang berbeda. Maka, alkil yang memiliki rantai yang lebih panjang dianggap sebagai rantai utama. Pada senyawa ini adalah pentana. Sedangkan alkil yang memiliki rantai karbon yang paling sedikit bertindak sebagai turunan alkoksi dengan diberi tambahan nama oksi di belakangnya. Pada senyawa ini adalah metil yang terikat pada atom oksigen yang terletak pada nomor kedua rantai utama. Oleh karena itu, pada senyawa ini dapat dinamai sebagai 2-metoksi pentana. Yang kedua adalah penamaan senyawa eter siklik. Contoh pertama adalah sikloheksil metil eter. Dapat dilihat bahwa gugus yang terikat pada atom oksigen adalah gugus siklik, yaitu sikloheksana, yang diubah menjadi sikloheksil. Sedangkan gugus alkil lainnya adalah metil, maka senyawa tersebut dapat dinamai dengan sikloheksil metil eter. Perlu diingat bahwa penamaan alkil selalu berurutan sesuai abjad dalam bahasa Inggris. Contoh yang lain, penamaan eter dapat menggunakan turunan alkoksi. Ketiga gugus yang terikat pada atom oksigen adalah berbeda, maka alkil yang memiliki rantai yang lebih panjang dianggap sebagai rantai utama. Pada senyawa ini adalah senyawa siklik siklohexana. Sedangkan kedua alkil lainnya yang memiliki rantai karbon yang paling sedikit bertindak sebagai turunan alkoksi dengan diberi tambahan nama oksi di belakangnya. Pada senyawa ini adalah metil yang terikat pada atom oksigen yang terletak pada nomor 1 dan 2 rantai utama. Oleh karena itu, pada senyawa ini dapat dinamai sebagai 1,2-dimetoksi sikloheksana. Yang ketiga adalah penamaan senyawa eter aromatik. Contoh pertama adalah fenilpropil eter. Sama seperti penamaan eter lainnya, senyawa atau gugus yang terikat pada atom oksigen diurutkan namanya sesuai abjad. Oleh karena itu, fenil lebih di depan dibandingkan propil, sehingga penamaannya adalah fenilpropil eter. Contoh yang lain menggunakan turunan alkoksi. Senyawa atau gugus yang lebih besar atau banyak jumlah rantainya dianggap sebagai rantai utama. Pada senyawa ini adalah senyawa 4-metilbenzena. Sedangkan alkil kedua yang memiliki rantai karbon yang lebih sedikit bertindak sebagai turunan alkoksi dengan diberi tambahan nama oksi di belakangnya. Pada senyawa ini adalah etil yang terikat pada atom oksigen yang terletak pada nomor 1 pada rantai utama. Oleh karena itu, pada senyawa ini dapat dinamai sebagai 1-etoksi 4-metilbenzena. Sifat-sifat eter. Eter mempunyai titik didih yang hampir sama dengan hidrokarbon atau alkana yang mempunyai berat molekul yang relatif sama. Hal ini terjadi karena ikatan ROR tidak membentuk sudut 180, sehingga momen dipolnya tidak saling meniadakan.
Kecilnya momen dipol tidak banyak mempengaruhi titik didihnya. Yang kedua, eter dapat sedikit larut dalam air. Hal ini disebabkan karena adanya ikatan hidrogen antara eter dan air. Yang ketiga, eter mudah terbakar. Sintesis eter. Sintesis eter paling umum menggunakan sintesis Williamson atau dengan menggunakan alkohol. Yang pertama, mari kita cermati tentang sintesis eter Williamson. Reaksi umum dari sintesis eter Williamson adalah suatu ion alkoksida atau dilambangkan dengan OR direaksikan dengan alkil halida primer dilambangkan dengan RX dengan melalui reaksi substitusi nukleofilik 2 akan membentuk suatu eter ROR. Pada reaksi substitusi nukleofilik 2 ini, gugus pergi yang berada pada senyawa alkil halida yaitu halogen akan digantikan dengan suatu ion alkoksida. Mekanisme reaksinya adalah sebagai contoh yaitu suatu metoksi CH3O yang mana pada atom oksigen memiliki muatan negatif yang bertindak sebagai nukleofilik menyerang atom karbon pada alkil halida. Pada contoh ini adalah propil halida yang terletak bersebelahan dengan atom klor. Hal ini agar dapat terjadi pemutusan ikatan antara atom karbon dan atom klor. Pada reaksi substitusi nukleofilik 2 terjadi peristiwa serentak pada penyerangan suatu nukleofilik pada atom karbon dan pemutusan ikatan atom karbon dengan atom klor. Selanjutnya, atom klor akan melepaskan diri akibat adanya keadaan yang tidak stabil pada atom tersebut, dan juga atom klor merupakan gugus pergi yang baik, sehingga terbentuklah suatu eter metil propil eter. Selanjutnya, untuk contoh sintesis eter lainnya adalah propoksi dengan metil klorida melalui reaksi substitusi nukleofilik 2 menghasilkan metoksi. Kemudian ada isobutoksi direaksikan dengan metil klorida melalui reaksi substitusi nukleofilik 2 menghasilkan metoksi isobutana. Sintesis eter yang kedua adalah dengan menggunakan alkohol dan katalis asam. Contoh reaksi sintesis eter menggunakan alkohol adalah suatu etanol yang direaksikan dengan katalis asam berupa asam sulfat, di mana atom hidrogen yang terdapat pada gugus hidroksil suatu alkohol, dalam contoh ini adalah etanol, akan digantikan oleh ion HSO3- dan akan membentuk senyawa intermediate. Setelah terbentuk senyawa intermediate tersebut, akan lebih mudah untuk melakukan reaksi dengan alkohol lagi. Dalam contoh ini adalah etanol untuk membentuk suatu eter, dan terbentuklah dietil eter. Selanjutnya adalah reaksi-reaksi kimia yang terjadi pada senyawa eter. Eter merupakan senyawa yang relatif kurang reaktif karena stabil dengan basa, oksidator, dan reduksi. Reaksi eter hanya dapat dilakukan dengan cara pemutusan ikatan dengan asam melalui reaksi substitusi nukleofilik. Reaksi ini dapat terjadi dalam kondisi reaksi yang kuat dan suhu yang tinggi. Reaksi substitusi nukleofilik dapat terjadi dengan mekanisme SN1 dan SN2 bergantung alkil dari eter tersebut. Substitusi nukleofilik atau SN1. Reaksi substitusi nukleofilik 1 terjadi dua tahap. Tahap yang pertama adalah reaksi lambat. Pada tahap ini terjadi pemutusan ikatan untuk membentuk senyawa karbokation. Selanjutnya, tahap yang kedua adalah reaksi yang berjalan cepat. Pada tahap ini terjadi reaksi antara karbokation dengan gugus nukleofilik yang bermuatan negatif dan menghasilkan produk. Pada reaksi SN1 ini terjadi jika substituen pada eter merupakan alkil rantai bercabang atau eter dengan gugus tersier. Mekanisme reaksi yang terjadi adalah atom oksigen dari suatu eter diisopropil eter akan menyerang atom hidrogen dari asam halida. Dalam contoh ini adalah asam iodida. Kemudian terbentuklah senyawa eter yang atom oksigennya bermuatan positif karena telah berikatan dengan hidrogen dan ion iodida yang bebas. Untuk menstabilkan oksigen, terjadilah pemutusan ikatan antara atom karbon dengan oksigen dan terbentuklah karbokation di mana atom karbon yang bermuatan positif. Karena atom karbon bermuatan positif, maka ion iodida yang bebas dan bermuatan negatif menyerang atom karbon tersebut dan terbentuklah produk berupa alkohol yaitu isopropanol dan iodoisopropana. Reaksi substitusi nukleofilik 2 SN2.
Pada reaksi SN2 ini terjadi jika substituen pada eter merupakan alkil rantai lurus atau eter dengan gugus primer atau sekunder. Mekanisme yang terjadi adalah atom oksigen dari suatu eter, yaitu dietil eter, akan menyerang atom hidrogen dari asam halida. Dalam contoh ini adalah asam iodida. Terbentuklah senyawa eter yang atom oksigennya bermuatan positif karena telah berikatan dengan hidrogen, dan untuk menstabilkan oksigen, terjadilah pemutusan ikatan antara atom karbon dengan oksigen, dan ion iodida yang bebas tersebut langsung berikatan dengan atom karbon yang telah terlepas dari atom oksigen. Pada reaksi substitusi nukleofilik 2 ini terjadi reaksi yang langsung dalam satu tahap, sehingga tidak membentuk karbokation seperti pada SN1, dan selanjutnya terbentuklah produk berupa alkohol yaitu etanol dan iodoetana. Selanjutnya adalah epoksida. Epoksida merupakan eter siklik dengan cincin beranggotakan 3 karbon. Penamaan epoksida dalam IUPAC disebut dengan oksirana. Sintesis epoksida dapat dilakukan dengan mereaksikan suatu alkena dengan aril CO3H, sehingga membentuk produk epoksida dan produk sampingnya aril CO2H. Contohnya adalah pada 2-butena terjadi pemutusan pada ikatan rangkap atau adisi, sehingga dapat berikatan dengan salah satu atom oksigen dari asam peroksi benzoat, membentuk butilen oksida dan asam benzoat. Reaksi yang terjadi pada epoksida adalah reaksi substitusi yang memerlukan katalis asam atau basa. Mari kita cermati terlebih dahulu dengan katalis asam. Intinya pada reaksi substitusi epoksida menggunakan katalis asam adalah atom oksigen pada epoksida akan menyerang atom hidrogen dari katalis asam sehingga memecah siklik dari epoksida tersebut untuk membentuk gugus hidroksil dan mengikat substituen lainnya. Jika direaksikan dengan air, maka menghasilkan substituen gugus hidroksil. Jika direaksikan dengan halogen, maka menghasilkan substituen berupa gugus halida, dan jika direaksikan dengan alkohol akan membentuk substituen gugus alkoksi OR. Selanjutnya adalah reaksi substitusi epoksida dengan katalis basa. Intinya pada reaksi substitusi epoksida menggunakan katalis basa adalah epoksida mudah memecah cincin sikliknya sehingga atom karbon yang diputus ikatannya akan bermuatan positif, sehingga akan lebih mudah diserang dengan katalis basa yang bermuatan negatif, dan terbentuklah ikatan baru dengan substituen yang baru. Kemudian, atom oksigen dari epoksida masih belum stabil dan bermuatan negatif. Apabila direaksikan dengan air, maka akan membentuk gugus hidroksil dan terbentuk produk yang stabil. Sekian materi dari saya, yaitu materi eter. Apabila ada kesalahan, saya ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.